Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya Risma Drawsari di mata kuliah akuntansi perpajakan. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini kita masih memasuki bulan puasa ya, seperti perjanjian kita kemarin di awal perkuliahan bahwa saat bulan puasa saya akan mengadakan eh, YouTube berkuliahnya melalui YouTube ya. Jadi karena jam ya tadi jam kita yang 18.45 eh, selisih sedikit dengan waktu ibadah, maka saya tidak akan mengganggu untuk waktu ibadahnya teman-teman. Tapi after nanti setelah Lebaran, jam perkuliahannya tetap normal, kembali normal dan kita nanti tetap ada praktisi mengajar. Di mana teman-teman nanti pada praktisi mengajar, teman-teman tetap harus masuk melalui wajib untuk memasuk melalui layar Zoom. Nanti akan saya absen siapa saja keaktifan dari teman-teman dan bagaimana nanti kita bisa sharing ke knowledge gimana sih penerapan akuntansi perpajakan. Kalau sama saya kan cenderung ke teori ya teman-teman. Nah, nanti kita bisa tanya-tanya dengan praktisinya itu yang lebih berkompeten. Saya izin share screen sebentar. Oke. Sudah jelas ya teman-teman di layarnya teman-teman. Untuk materi kita pada hari ini yaitu konfigurasi standar akuntansi dan undang-undang perpajakan. Setelah kita kemarin ini ya apa namanya feedback atau mereview tentang perpajakan. Nah, sekarang kita sudah memasuki mengenai konfigurasi standar akuntansi dan undang-undang perpajakan. Nah, tujuan pembelajarannya untuk apa? Yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perkembangan standar akuntansi Indonesia dan negara lainnya. Jadi, penerapan standar akuntansi melalui SAK kalau di Indonesia, kalau di luar itu menggunakan IFRS ya. Di sini juga mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan standar akuntansi keuangan dengan PSAK ya dan implementasinya. Bagaimana implementasi PSAK itu diimplementasikan melalui perusahaan. Lalu di sini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap dan implementasinya. Lalu yang terakhir adalah mahasiswa ini diharapkan mampu menjelaskan perbedaan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi perlu saya remind lagi ke teman-teman bahwa yang namanya undang-undang perpajakan itu pasti berbeda dengan perundang-undangan akuntansi seperti standar akuntansi keuangan. Jadi di ketentuan perundangan perpajakan itu pasti ada standarisasinya tersendiri. Nah, makanya ada namanya mata kuliah dari akuntansi perpajakan. Nih, selanjutnya nih, saat ini Indonesia itu merupakan eh, sebagian masyarakatnya ya, masyarakat globalnya itu tidak dapat menutup diri dari perkembangan dunia, khususnya perkembangan secara internasional. Nah, kalau di Indonesia itu eh, akuntansi ada dewan yang namanya Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Di pengantar akuntansi seharusnya sudah dijelaskan bahwa ada yang namanya Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, di sini dia menetapkan bahwa tahun 2012 itu semua IFRS itu diadopsi. Jadi IFRS itu adalah peraturan yang dari standar akuntansi keuangan yang dari luar, bukan dari Indonesia, itu diadopsi masuk ke Indonesia pada tanggal 1 Januari 2009. Nah, jadi standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia saat ini adalah adopsi dari IFRS pada tahun 2019. Lalu di sini apakah ada kendala Ya, tentunya ada ya kendala dalam penerapan IFRS yang digunakan? sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Jadi teman-teman akuntansi harus paham ketika penerapan IFRS menggunakan etap atau menggunakan PSAK
Nah, itu sudah diatur semuanya melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, di mana ada beberapa kendala terkait dengan IFRS tersebut. Salah satunya adalah mengenai sistem hukum dan fiskal. Nah, terkait dengan sistem hukum dan fiskal, fiskal ini terkait dengan perpajakan ya teman-teman ya. Jadi sistem perpajakan dan fiskal. Lalu ada lagi terkait dengan ekonomi dan aktivitas bisnisnya. Bagaimana entitas tersebut, bagaimana perusahaan tersebut menjalankan eh, apa namanya bisnisnya, bagaimana dalam sistem perpajakannya, bagaimana dalam hukum fiskalnya. Lalu terkait dengan pasar modal dan peraturannya, serta budaya korporasi, serta adanya teknologi. Nah, itu adalah beberapa kendala pada saat tahun 2009 itu IFRS masuk ke tempat Indonesia. Jadi diadopsi semuanya oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jadi disamakan IFRS ya untuk standar akuntansi keuangannya. Nah, dulunya ini ada yang namanya perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kalau di Indonesia, perkembangan standar akuntansinya itu dulu awalnya itu lahir yang namanya Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Nah, inisiatif Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau KPAI itu mengembangkan standar akuntansi keuangan dengan berlandaskan pokok International Accounting Standard. Ya, jadi sebelum IFRS itu IAS ya. Jadi, sehingga mengubah PAI menjadi standar akuntansi keuangan. Nah, ini dari International Accounting Standard IAS itu dirubah lagi menjadi dirubah lagi dengan PAI menjadi standar akuntansi keuangan atau SAK. Nah, teman-teman akuntansi itu harus paham ya terkait dengan SAK-nya bagaimana, prinsipnya bagaimana, itu harus paham. Lalu di sini yang menghadapi penuh kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan. Jadi kalau SAK itu adalah standarnya, standar yang mengaturnya, lalu dia itu mengadopsi penyusunan penyajian laporan keuangannya dari International Accounting Standard Committee, ya, dari SAK tadi. Lalu untuk laporan keuangannya diadopsi lagi. Dasarnya dari apa? Dasarnya dari International Accounting Standard Committee. Ini ada yang namanya, lalu ada yang namanya konvergensi IFRS. Ini ya, dengan adanya konvergensi IFRS tadi, laporan keuangan itu akan menjadi lebih transparan, relevan, lalu dapat diandalkan, dapat dimengerti, dapat diterima di era globalisasi, yang mampu menunjang perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, ini ya, tadi sesuai dengan prinsip akuntansi bahwa akuntansi itu harus transparan, harus relevan, dapat diandalkan, dapat dimengerti, dan dapat diterima. Nah, ini ya, dapat dimengerti dan dapat diandalkan berarti apa? Data yang kita berikan, data yang kita catat, data yang kita olah adalah data yang sesuai. Ya. Nah, ini ada lagi seiring dengan perkembangan pasar modal, dengan tetap memperhatikan keadaan, kebutuhan, keandalan yang timbul. Itu jadi untuk prinsip IFRS ini, dia mampu eh, menyelaraskan antara keadaan dan kebutuhan kendala yang timbul saat ini ya. Nah, di Indonesia ini ada standar akuntansi yang teman-teman harus pahami ya. Yang pertama ada PSAK. Apa yang namanya PSAK yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, PSAK. PSAK. Terus ada yang namanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, ETAP, entitas tanpa akutabilitas publik. Nah, namanya itu tadi saya sebutkan di awal ada yang namanya ETAP, ada yang namanya PSAK. Nah, saat ini setelah berkembang muncul tahun 2016 itu sudah ini ya
booming untuk akuntansi syariah, maka muncul yang namanya pernyataan standar akuntansi keuangan syariah, yaitu PSAK syariah. Nah, ini standar akuntansi keuangan. Kalau standar akuntansi keuangan itu bukunya tebel. Kalau teman-teman mau download atau teman-teman mau minta softnya, saya ada. Itu untuk yang tahun 2020, terakhir tahun 2020 itu ada tahun 2021 ya, itu ada soft copy-nya, itu terkait dengan bagaimana cara pembukuan, bagaimana cara apa namanya standarnya, bagaimana mengenai laporan keuangan, itu ada di situ semuanya. Dan di sini juga saya harapkan teman-teman yang mengikuti mata kuliah saya ini, teman-teman bisa download untuk PSAK terbaru ya. Itu untuk standar. Di situ juga diatur dalam perpajakannya bagaimana, dalam penentuan perpajakannya bagaimana. Nah, seperti itu ya. Lalu ada pernyataan standar akuntansi keuangan. Ini kita bahas dulu ya. Nah, dengan terbukanya Indonesia sebagai tempat investasi asing, itu akan memungkinkan terbentuknya pasar modal di Indonesia ya. Saat ini pasar modal sudah banyak ya di Indonesia ya. Nah, sebagai konsekuensinya, ini di bidang akuntansi perlu menerapkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Nah, ini adanya PSAK ini muncul karena beberapa kondisi. Nah, salah satunya ya ini eh, terbentuknya pasar modal yang ada di Indonesia sudah lebih global lagi, maka standar akuntansi itu sangat-sangat diperlukan. Nah, lalu ada PAI tadi ya, yang berlaku di Indonesia itu mulai tahun 1973. Tahun 1984, pihak Komite PAI itu melakukan revisi terhadap PAI 1973 agar ketentuan akuntansi mengikuti perkembangan dunia usaha. Jadi dulu waktu tahun 1973 itu masih istilahnya masih belum bisa mengikuti perkembangan dunia usaha ya. Pada saat itu mereka Komite PAI itu hanya membuat untuk ya sudah standar bakunya seperti ini untuk perusahaan. Tapi seiring berjalannya waktu tadi ya perkembangan teknologi sudah ada, lalu pasar modal masuk. Otomatis kalau pasar modal masuk, pencatatan di bidang akuntansinya kan juga penting. Maka itu direvisi lagi tahun 1984. Nah, ketentuan akuntansi itu mengikuti perkembangan dunia usaha. Lalu ada lagi revisiannya pada tahun 1994 dan memodifikasi dalam standar akuntansi keuangan serta pihak IAI. Nah, IAI, teman-teman akuntansi juga harus paham apa itu yang dinamakan IAI. IAI itu adalah Ikatan Accounting Indonesia, di mana setiap anggota akuntansi lah, anggota profesinya itu adalah IAI. Nah, IAI ini dia memiliki tugas untuk melakukan harmonisasi terkait dengan standar akuntansi internasional tadi ya. Jadi tahun 1973 dia direvisi tahun 1984. Ah, dari 1984 dia revisi lagi tahun 1994. Yang merevisi adalah kelompok dari profesi Ikatan Akuntansi Indonesia. Terkait dengan apa? Terkait dengan penyelenggaraan dan harmonisasi standar akuntansi internasional. Nah, lalu di awal yang seperti tadi saya katakan bahwa tahun 2012 itu yang terakhir adalah Indonesia ini mengadopsi seluruh IFRS sesuai yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Jadi IFRS itu kan dari luar ya, bukan dari kita. Nah, Indonesia mulai mengadopsi di tahun 2012 sampai saat ini. Oke, teman-teman, di sini selanjutnya terkait dengan aktivitas pengendalian manajemennya. Nah, pengertian laporan keuangan sesuai PSAK nomor 1, revisi tahun 2009 paragraf 9. Nah,
Ini adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Nah, saya mewajibkan ya teman-teman yang mengikuti perkuliahan akuntansi perpajakan saya mewajibkan teman-teman harus mempunyai PSAK versi terbaru, download PSAK versi terbaru. Karena nanti beberapa tugas akan saya ambilkan dari PSAK tersebut terkait dengan akuntansi perpajakan. Lalu yang kedua yaitu tujuan laporan keuangan itu akan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, bagaimana kinerja keuangannya, terlalu arus kasnya bagaimana, terus manfaatnya bagi penggunanya itu apa. Nah, kalau terkait kita kembali lagi terkait dengan manfaat dari laporan keuangan, itu kan outputnya adalah laporan keuangan itu dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Bagaimana sih seorang manajerial ketika dia ada nih laporan keuangan seperti ini, berarti dia akan mengambil keputusan untuk eh, penambahan profit perusahaannya di jangka waktu yang akan datang. Nah, laporan keuangan itu menyajikan informasi keuangan meliputi aset. Teman-teman sudah paham aset ya? Aset, liabilitas, ekuitas, lalu ada pendapatan dan beban, termasuk dengan kerugiannya, lalu ada kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan kapasitasnya, lalu ada arus kasnya. Teman-teman sudah harus paham akun-akun apa saja yang ada di laporan keuangan. Debit itu apa, kredit itu apa saja, itu benar-benar harus teman-teman pahami. Karena sekalinya teman-teman memasukkan akunnya itu salah, ya sudah laporan keuangannya yang teman-teman buat itu akan menjadi berantakan, akan salah sampai dengan akhir. Ya. Lalu ini saya lanjutkan ke etap. Etap tadi adalah merupakan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas. Nah, pembentukan standar akuntansi keuangan atau entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Karena namanya kepanjangan, jadi disingkatnya teman-teman akuntansi atau teman-teman IAI itu di situ ada etap, SAK etap. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya adanya akuntansi, adanya etap ini atau entitas tanpa akuntabilitas publik? Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama, tidak memiliki akuntabilitas publik yang secara signifikan. Nah, kedua adalah menerbitkan laporan keuangan yang tujuannya umum bagi pengguna eksternal. Nah, eksternal itu siapa? Tadi kan pengguna laporan keuangan. Kita remind lagi, pengguna laporan keuangan itu ada dua, yaitu pihak eksternal dan pihak internal. Kalau pihak internal ya jelas manajer, lalu direksi, pemegang saham, itu adalah pihak-pihak internal. Tapi untuk pihak eksternal, itu contohnya adalah eh, lembaga pemerintahan, krediturnya. Nah, itu adalah pihak-pihak eksternal. Jadi, laporan laporan keuangan yang menggunakan standar akuntansi etap ini adalah yang digunakan untuk eh, pengguna pihak eksternal, ya. Ini pengguna pihak eksternal. Kalau untuk namanya pemerintahan ya terkait dengan perpajakan. Nah, kalau untuk krediturnya terkait dengan penanaman orang luar yang akan melakukan penanaman modal ke perusahaan atau entitas kita. Ya, salah satunya seperti itu. Kalau tadi laporan keuangan berdasarkan SAK, bukan SAK etap ya. Itu tadi kita balik lagi ada aset, liabilitas, laporan keuangannya, ekuitasnya, pendapatan, bebannya, kontribusi dari distribusinya, arus kasnya. Nah, kalau berdasarkan etap, isi laporan keuangan entitas yang lengkap sesuai dengan SAK etap itu hanya ada 5 teman-teman. Yang biasa teman-teman pelajari itu ada neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan arus kas sama CALK atau catatan atas laporan keuangan. Jadi 5 item laporan keuangan ini adalah
5 jenis laporan keuangan yang wajib hukumnya yang ada di SAK etap. Nih ya, ada 5. Kita sudah mulai masuk ke perpajakannya ya. Kita tadi sudah masuk ke akuntansinya lah. Kita saat ini sudah masuk ke perpajakannya. Nah, yang pertama adalah pajak penghasilan yang akan kita bahas terkait dengan pajak penghasilan. Saya di pertemuan 1 sampai 3 saya masih memberikan materi ya teman-teman, belum memberikan hitung-hitungan atau secara signifikannya. Nanti kalau udah di pertemuan ketiga, seterusnya nanti mungkin akan lebih ke eh, perhitungannya seperti apa. Nah, yang pertama tadi ya pajak penghasilan. Dalam pajak penghasilan itu entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Nah, apabila terjadi jumlah pajak penghasilan yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terhutang untuk periode tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Maksudnya bagaimana Bu ini? Nah, terkait dengan perhitungan pajak penghasilan. Misal nih ya teman-teman, suatu entitas itu adalah perusahaan ya. Kalau di sini saya bilang di perpajakan adalah entitas itu adalah suatu perusahaan. Nah, apabila terjadi jumlah pajak penghasilan yang telah dibayar periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah terhutang, maka entitas atau perusahaan tersebut itu harus mengakuinya sebagai aset. Jadi ketika perusahaan membayarkan pajak penghasilan karyawannya, maka dalam 1 tahun yang sudah berjalan biasanya dia dibayarkan setiap bulan nih. Dia dibayarkan di bulan 1 sampai bulan 12. Nah, perusahaan itu akan membuat laporan keuangan di bulan 12. Nah, otomatis dia itu misal dia akan membuat laporan keuangan di tahun 2023. Maka dia hanya menghitung pajak penghasilannya itu di tahun 2023 bulan Januari sampai dengan 2023 bulan Desember. Tapi karena dia membuat pelaporan keuangannya karena perusahaan itu kan laporan keuangannya akhir April 2000 akhir eh, bulan April ya. Nah, itu berarti kan dia membayarkan sisa kelebihan di tahun 2024 itu sebesar di bulan Januari, Februari, Maret. Nah, tiga kelebihan pembayaran pajak di bulan Januari, Februari, Maret tahun 2024 itu diakui sebagai aset. Kenapa diakui sebagai aset? Karena itu belum diakui sebagai beban ya, teman-teman ya. Nih, sebentar saya stop share dulu. Saya contohkan melalui Excel. Nih, nih ya. Misal pembayaran pajak penghasilan ini bulan tahun, misal ini jumlahnya bulan 1 sampai dengan bulan 12.
Nih ya, tahunnya 2023. Salah satu. Jangan lupa ya, saya ingatkan lagi tugasnya teman-teman yang mengikuti kuliah akuntansi perpajakan saya wajib hukumnya untuk mendownload PSAK versi terbaru. Ya, ini contohnya seperti ini. Udah lah, nggak apa-apa. Misal jumlahnya, nah ini ada 1, 2, 3, 4. Ini tahun 2024. Soalnya jumlahnya 100 sama jumlahnya. Ini ya, sama jumlahnya. Misalnya aja, ini dia laporan pajak SPT Badan. Nih. Nah, maksud dari kata-kata tadi bahwa eh, nih, maksud dari kata-kata apabila jumlah pajak penghasilannya itu yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah terhutang untuk periode tersebut, maka perusahaan harus mengakui kelebihan sebagai aset. Ya. Jadi dia laporan pajak di periode ini. Ini saya kasih warna yang berbeda, kuning. Dia pelaporan pajak di periode yang saya kasih warna kuning ini di bulan 4. Dia pelaporan pajaknya di bulan 4 tahun berikutnya. Dia udah bayar nih. Maka pada saat dia membuat laporan keuangan pada bulan 4 tahun 2024, dia hanya membuat laporan keuangan untuk periode sebelumnya yaitu bulan 1 sampai 12 tahun 2023. Saya kasih warna hijau. Dia hanya membuat laporan keuangan yang ini. Nah, lalu yang ini bagaimana? Sisanya yang ini Sisanya yang ini dia akan dilaporkan sebagai aset. Sisa kelebihan ini dia laporkan sebagai aset. Nih ya. Saya lanjutkan. Ya, paham ya teman-teman ya, terkait dengan pengakuan pajak penghasilan di mana dalam pelaporannya seperti itu. Lalu yang kedua yaitu transaksi dalam mata uang asing. Transaksi mata uang asing ini yaitu transaksi yang didominasi atau harus diselesaikan dalam mata uang asing yang meliputi transaksi yang timbul ketika entitas yang pertama adalah membeli atau menjual barang dan jasa. Kedua adalah meminjam atau meminjamkan dana sebagai utang ataupun piutang yang didominasi dalam mata uang asing. Hmm. Yang ketiga adalah memperoleh atau melepas aset atau terjadinya atau menyelesaikan kewajiban yang didominasi dengan mata uang asing. Jadi terkait dengan transaksi tadi ya membeli atau menjual pakainya mata uang asing. Terus dia hutang atau piutang, dia juga pakai mata uang asing. Atau dia jual aset tapi pakai mata uang asing juga. Nah, ini. Nah, selanjutnya adalah mata uang pencatatan pelaporan dalam SAK etap. Semua entitas yang akan menggunakan atau telah menggunakan mata uang selain rupiah, tadi ya, berarti kan mata uang asing,
itu sebagai mata uang pelaporan itu diatur juga. Nah, mata uang pencatatan yaitu mata uang yang digunakan oleh entitas untuk pembukuan transaksi terhadap mata uang pencatatan haruslah sama dengan mata uang pelaporan. Lalu mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Jadi kalau rupiah ya rupiah semuanya, kalau pakainya dolar ya dolar semuanya. Jadi nggak bisa rupiah terus dolar, tahun berikutnya pakai dolar gitu juga nggak bisa. Terus mata uang fungsional, yaitu mata uang utama dari substansi ekonominya sebagai mata uang yang dicerminkan dalam kegiatan operasional entitasnya. Jadi kalau misal nih dia punya perusahaan di Indonesia sama perusahaan di Malaysia, kan jelas mata uangnya berbeda ya teman-teman. Tapi laporannya ikut Indonesia. Berarti perusahaan yang dari mana Malaysia itu nanti mata uangnya akan disamakan dengan mata uang yang ada di Indonesia, disetarakan. Lalu ada yang namanya laporan keuangan. Pada umumnya dilaporkan dalam uang lokal, tetapi apabila entitas menggunakan mata uang selain rupiah berarti ya, seperti dolar, maka mata uang pelaporan harus menggunakan mata uang fungsional ya, sama berarti yang seperti tadi saya jelaskan. Lalu adanya indikator biaya dan indikator harga jual. Nih, selain sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam standar akuntansi ataupun undang-undang perpajakan yang mengalami reformasi tadi, perubahan tersebut antaranya telah digunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tadi efektifnya tanggal 1 Januari 2009 saat IFRS itu diadopsi di Indonesia. Oke, teman-teman, untuk kuliah akuntansi perpajakan pertemuan kedua saya cukupkan. Nanti apabila ada kendala atau ada yang mau ditanyakan, bisa melalui WhatsApp grup ataupun siakat maupun live chat yang ada di YouTube, teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.